Keadilan di negeri ini seperti barang lelang. Siapa yang punya orang dalam dan kantong tebal, dia yang menang di pengadilan. Rakyat kecil salah dikit langsung digilas. Pejabat korupsi triliunan malah dikasih diskon hukuman karena sopan. Jangan panggil ini negara hukum, panggil saja ini perusahaan keluarga yang kalian kelola sesuka hati. Hebat bener akting tuan-tuan ini. Masuk ke gorong-gorong cuma buat cari angle foto yang pas, tapi pas kebijakan keluar malah bikin rakyat terperosok ke lubang kemiskinan. Jangan pamer keringat kalau cuma buat konten media sosial. Di sementara kami mandi darah demi bayar pajak yang kalian hamburkan. Hebat benar daya ingat pejabat kita saat kampanye. Nama warga pelosok pun dihafal luar kepala. Tapi begitu duduk di kursi empuk, jangankan nama, wajah rakyat pun kalian anggap gangguan pemandangan. Kaca mobil kalian itu anti peluru atau anti malu? Turun dan lihat realita. Atau kami yang akan naik dan menjemput janji-janji busuk kalian. Katanya jabatan itu amanah, kok pelaksanaannya kayak harta warisan keluarga? Rakyat disuruh antri bantuan, kalian antri beli mobil dinas keluaran terbaru. Hebat sekali cara kalian melayani kami dengan cara membiarkan kami melayani nafsu kemewahan kalian. Masih punya urat malu atau sudah putus bareng janji kampanye? Impor dari India yang dilakukan oleh Federasi Pangan Nusantara ini harus segera diusut tuntas. Gak ada anarkis bang, gak ada anarkis ini, gak ada anarkis, gak ada anarkis ini, gak ada anarkis bang, gak ada anarkis ini bang, gak ada anarkis,
Nusantara kawan-kawan. para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai, para kiai, para bapak, para parah banget bangsa ini. Ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Standar intelektual Gibran. Kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi wapres. Anda kalau mau lihat seperti apakah Gibran itu benar lulus dari Australia atau tidak, Anda lihat aja lah ya. Kok kayaknya Jokowi ini membodohi rakyat Indonesia ya dengan kasus ijazah anaknya, jangan-jangan ijazah dia juga palsu gitu. Sejak kapan pidato para kiai, para nyai, para itu sudah menunjukkan orang banyak. Jadi paranya nggak perlu diulang. Gue jadi ingat candaannya Pak Bolot ketika disuruh baca pidato. Dia bacanya malah ibu dua, bapak dua, saudara dua yang kami hormati. Bapak dua, ibu dua. Bapak. Bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, cuma dua. Mulai. Tapi kan dia konteksnya bercanda. Dia kan bolot. Nah, Bapak kan tidak bercanda kan? Sudahlah Pak, lebih baik Bapak konsen bagi-bagi susu Pak. Toh pengagum Bapak bilang bahwa pemimpin itu tidak perlu banyak ngomong, yang penting kerja. Parabot. Anggaran 70 T lebih dapat tukang parabot. Sindir ya. Aduh, salah terus ya. Kali ini warganet menyoroti cara sambutan Gibran. Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur. Parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur. saya sementara ini ruwet. Nah, tapi begitulah kualitas penggemar wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu saat diminta untuk memberikan sambutan. Oke, halo Sobat Survei Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan dari video tersebut terdapat berbagai macam komentar netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan untuk membaca komentar daripada netizen, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Nah teman-teman, di sini ada komentar dari Bapak Suyatno yang mengatakan, manusia bangsat, si raja palsu membuat gaduh. Lampung Palembang mengatakan rakyat Indonesia harus bersatu untuk melawan kezaliman. Denia mengatakan, ya mantan presiden penjahat ini wajib diadili dan dihukum. Di sini ada komentar dari Syafa Chaine yang mengatakan, tega sekali menyiksa rakyat sendiri, bajingan semua pejabat Konoha. Sumarsono mengatakan, pemilu tidak usah mulih, pajak tidak perlu lagi, kalau ternyata ditikep garong-garong berdasi. Teman-teman, di sini ada komentar dari Cinaro yang mengatakan, demi Allah, saya sangat mendukung demo ini, adili si Jokowi, adili koruptor. Sadilah mengatakan,
Parcok parah, bledos perut anak cucumu diisi dengan uang rakyat, tapi bela rakyat. Nyoman Miasa mengatakan kalau Jokowi tidak diadili, akan demo terus. San Jokowi biang kerok adu domba. Ini kan gara-gara ijazah Jokowi. Sekarang polisi di backup. Jokowi inilah kerjanya penegak hukum selesai. Kasus ijazah satu saja tidak, belum Gibran. Lagi ijazahnya tidak jelas. Rahmawati mengatakan, ayo rakyat Indonesia yang waras dan cerdas, kita bersatu untuk merebut kembali kedaulatan rakyat Indonesia. Ibu Diah mengatakan, aku kalau lihat anak-anak turun ke jalan rasanya mau nangis, karena aku nggak bisa ikut mereka untuk bergabung. Semoga mata pemerintah tidak buta dan Pak Polisi tidak kasar menghadapi generasi penerus bangsa ini. Hidup mahasiswa. Airin Kholifiah mengatakan, tangkap Jokowi, adili Jokowi, ijazah palsu, tegakkan keadilan dan hukum kalau Indonesia ini mau maju. Yayah Rokaya mengatakan, ini akibat pemimpin berijazah palsu. KPU dan orang-orang yang mendukung ijazah palsu harus bertanggung jawab atas akibat pemimpin berijazah palsu tidak punya ilmu untuk jadi pemimpin negara yang besar ini. Abah Kantin mengatakan, wahai para aparat keamanan, ingat jangan keras terhadap rakyat, kami yang menggaji kalian semua. Nah, teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Koesnan yang mengatakan Indonesia masa depan amburadul. Koruptor disembunyikan, ijazah Jokowi dilindungi, banyak rakyat diadu domba, ekonomi ringsek, Prabowo agak pikun. Didin mengatakan, keren dan mantap, berkat ijazah palsu yang kelamaan diendapkan, rakyat semakin cerdas dan pintar untuk membongkar semua kebobrokan yang dipertontonkan selama bertahun-tahun. Selamat berjuang demi untuk tegaknya kebenaran dan keadilan buat para pejuang kebenaran. User mengatakan, cuma satu cara jitu buat rakyat, lawan semua pejabat yang korup dengan cara warga, karena rakyat adalah bos bagi pejabat. Sisir dan tangkap pejabat yang kotor. Teman-teman, Berkah Berbagi mengatakan, ya Allah, lindungilah para mahasiswa, pejuang keadilan demi rakyat Indonesia. Mereka menuntut hak sebagai rakyat, mengharapkan keadilan, kemakmuran. Di sini ada komentar dari Burhan yang mengatakan, hati-hati polisi, jangan gegabah dalam pengamanan yang demo. Muniroh mengatakan, sudah demo begini, masih saja aparat hukum Jokowi belum diadili. Apakah sampai tunggu ada pertumpahan darah? Bapak Suyatno berkomentar lagi dan mengatakan, Pak Prabowo yang terhormat, kalau masih ingin dicintai rakyatmu, akal sehat dan waras, segera seret adili Jokowi, kroni-kroninya dan makzulkan Gibran si pelongo-pelongo negeri ini, banyak anak muda yang cerdas dan integritas. Teman-teman, di sini ada komentar dari Sulisman yang mengatakan rakyat setuju tembak terbuka dan hukum mati di depan rakyat. Andi Saputra mengatakan, hanya dengan cara beginilah si Jack dapat digantung. Jangan berharap dari hukum dan pengadilan bisa menyentuh si Jack. Teman-teman, di sini ada komentar dari Lela Lubis yang mengatakan, maju terus, suarakan kebenaran. Jangan gentar dengan ancaman-ancaman berkedok, tegakkan hukum, saatnya rakyat bersatu. Teman-teman, di sini ada komentar dari Muhammad Nuh yang mengatakan, banyak pejabat berhati iblis, mungkin keturunan Firaun dengan janji keadilan kesejahteraan rakyat. Hati busuk semua pejabat NKRI. Sanisan mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semuanya ada hisaban baik di dunia maupun di akhirat. Kasihan, kasihan, kasihan ke pejabat yang tidak amanah dan tidak jujur dalam mengemban tugasnya, keparat laknatullah. Sunarto mengatakan, Pak Presiden Prabowo, tolong lihat rakyatmu. Diadu domba hanya karena melindungi kebohongan tentang ijazah. Sumarno mengatakan, sebagai warga negara Indonesia mendukung adik-adik mahasiswa yang menuntut keadilan di negeri ini,
Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan dan keberhasilan demi Indonesia yang lebih baik. Semua rakyat Indonesia mendoakan adik-adik mahasiswa, semoga pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia ini. Teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Hapsawati yang mengatakan, maju terus mahasiswa, jangan biarkan Jokowi bebas. Adili Jokowi, hukum gantung. Inilah akibat kalau orang bodoh dan besar ambisinya. Kenapa kalau Jokowi cerdas dan pikiran sehat, tidak mungkin mau melakukan semua ini. Berani mau jadi pejabat sedangkan otaknya kosong, tidak ada ijazah. Nah, teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Tahya Gunawan yang mengatakan, amukan rakyat, amukan Tuhan. Cuma pejabat pura-pura tuli, pura-pura buta, malah jadi buta benaran, makan tidak kenyang, uang sedikit triliunan habis oleh buta yang rakus. Teman-teman, di sini ada komentar dari Sunarto, polisi dipojokkan untuk amankan kerakusan, kekuasaan, kasihan polisi, di mana hatimu para pejabat Konoha. Ahmad Yamin mengatakan, waktu telah menjawab, gorong-gorong dan gulung lengan baju simbol yang sangat kejam rakyat bagai masuk lubang kelam tak berdaya. Sudah lapar dan berkeringat, belum juga dapat kerja. Sementara ada yang tak berijazah, sungguh nikmat hidupnya. Hanya membuang rasa malu dan berbohong kata dengan mudah, jabatan dan harta diterima. Segerakan. Nah, teman-teman, di sini ada komentar dari Darniar yang mengatakan, wow, merinding, aku hukum gantung, pancung lehernya mati, aman, gak banyak cerita. Muak, bosan lihat pejabat kita, rakyat nanti gak usah pilih pejabat, gak ada guna, biar negara ini kita rakyat yang urus masing-masing. Jadi, isi alam gak bisa pejabat yang ambil miskin pejabat rakyat kaya raya dengan lahannya masing-masing. Nah, teman-teman, demikian saja komentar netizen untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.